Allah Allah la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan selain kita harus berbuat taat kepada Allah dan Rasul, maka kita pun harus mentaati pemimpin di antara kita. Hingga segala undang-undang dan aturan yang ada wajiblah kita taati. Tetapi di dalam hal mentaati, janganlah kita berlebihan dan membuat hal yang aneh atau yang konyol di hadapan orang di sekitar kita. Lihatlah betapa banyak wajah-wajah yang menutup mulutnya dengan dalih tidak mau tertular dan menularkan penyakit yang marak di zaman ini. Hingga berjabat tangan pun enggan, hingga saking lemahnya mereka selalu mencuci tangan di saat masuk ke tempat peribadahan, seakan tempat peribadahan itu menjadi najis. Sedangkan yang kita tahu wudu'an wa wado'atan, bersih membersihkan, mensuci. Wudu itu bukan hanya dapat membersihkan anggota tubuh kita dari najis dan kotoran dosa-dosa saja, tetapi dapat menghindar dan mensucikan kita daripada kuman penyakit yang ada. Maka janganlah kita jadikan diri kita sebagai anjing-anjing yang stres, yang selalu menjulurkan lidahnya di hadapan orang-orang banyak, dan mereka telah dibungkam dengan iming-iming kemaslahatan yang padahal kita tahu, karena dengan hal seperti itu justru bukan hanya merusak kemaslahatan kita, tapi akidah dan keimanan kita telah dilemahkan. Dan busuknya mereka, para musuh Allah, menjadikan dalih agama kita untuk memperbodoh mereka yang awam. Dalam hadis fi'u minal majuni kama tafiru minal asadi, menghindarlah kamu dari orang yang terkena juzam, yakni penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari singa yang buas. Janganlah kau kumpulkan ontak yang sakit dengan ontak yang sehat. Pertanyaannya, apakah di antara kita, mereka yang berada di tempat kita, mereka yang berada di wilayah kita, memang jelas mempunyai penyakit yang menular? Atau sudahkah kita dapat pastikan mereka mempunyai penyakit yang menular? Bila ini hanya guror yang bentuknya samar atau ketidakjelasan, mengapa kita harus bersikap konyol? Kembalilah kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah agama kita Islam, agama yang berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau memang itu jelas berpenyakit, memang jelas seseorang ini mempunyai penyakit yang menular, maka ini baru benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau masih bentuknya samar, maka janganlah kita bertingkah laku konyol yang mengikuti hanya dengan akal logika saja. Perlu kita ketahui, dalam Islam kita sama mengenal yang dinamakan syariat, tarekat, dan hakikat, yang semuanya patutlah kita raih untuk fafiru ilallah, yaitu berlari menuju dekatnya Allah. Bila kita hanya berpegang pada syariat saja, alhasil itu hanyalah kekonyolan dan kesombongan. Bayangkan bila syariat di badan kita itu otak, tarekatnya adalah hati, dan hakikatnya adalah ruh. Berarti mereka yang berlebihan dalam sebuah ketaatan kepada pemimpin, mereka hanya melihat zohir dan otaknya saja. Jangan katakan mereka yang duduk di bangku pemerintahan, baik para MUI, lebih mengenal hukum dengan perkumpulan yang lebih banyak dengan fatwa-fatwanya. Siapapun mereka di antara para ulama yang bergaul dengan petinggi pemerintahan, agama tinggal agama, akidah pun lemah karena keterkaitannya dengan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Maka dalam hadis dikatakan al-ulama'u amana'ur rasul ala ibadillahi ta'ala malam yukhalitus salatina fa'ina khalatuhum wa fa'alu dhalika faqad khanu rasula wa khanuhum fahjarhum wa adajiluhum
para ulama adalah kepercayaan para rasul atas hamba Allah selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Tetapi kalau mereka bergaul dan berbuat demikian, maka sungguh mereka berkhianat kepada para rasul dan para hamba Allah. Maka takut dan hindari mereka. Ini jelas dan sangat lantang. Perlu kita dijadikan kesabaran dalam menjalani hidup yang penuh kecaman dan tekanan ini, yang semuanya datang dari ketidakmurnian sesuatu yang dapat kita terima. Maka kita kembali kepada firman Allah, wa atiullaha wa rasul wa la tanazzamu fatafsalu wa tajhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin.